Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwahda Rahman dengan NIM 18 200400 100. Langsung saja. Yang pertama itu membahas tentang posisi sektor perbankan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa wabah virus COVID ini sebagai pandemi global. Coronavirus atau COVID-19 ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Di Indonesia sendiri, kasus pertama COVID-19 diumumkan oleh pemerintah pada Maret 2020. Sejak saat itu, pemerintah segera bertindak dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sehingga hal ini mengakibatkan konsumsi masyarakat jadi menurun dan dapat memicu sejumlah aktivitas melambat. Dampak dari pandemi virus corona yang sedang berlangsung ini mengenai hampir setiap sektor, termasuk sektor perbankan. Sektor perbankan merupakan lembaga perantara yang mendukung kebutuhan dana investasi bagi dunia usaha. Bank menerima dana dari masyarakat yang kelebihan dana ke dalam bentuk tabungan, giro, ataupun deposito, lalu menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau kredit dan pembiayaan. Namun demikian, mengingat posisinya sebagai lembaga intermediasi, perbankan di Indonesia masih banyak mengandalkan pendapatan operasional perbankan dari pemberian kreditnya. Maka ketergantungan akan dana pihak ketiga begitu besar. Mengingat sistem perbankan adalah sesuatu sistem yang kompleks, permasalahan yang terjadi di bank-bank kecil dapat menimbulkan ketidakpercayaan kepada perbankan secara keseluruhan dan mendorong terjadinya bank panik. Kemudian yang kedua, mengapa laporan keuangan itu penting? Laporan keuangan suatu perusahaan itu bisa dijadikan sebagai alat untuk menilai bagaimana perusahaan itu berjalan dan berkembang. Laporan keuangan bisa dijadikan gambaran untuk menilai bagaimana kinerja suatu perusahaan. Bagi investor maupun calon investor, laporan keuangan bisa menjadikan mereka yakin atau tidak untuk memberikan dana investasi tambahan. Hal ini dikarenakan informasi di dalam laporan keuangan bisa memberikan hasil analisis bagaimana perusahaan akan mengembangkan dana investasi tersebut untuk kemudian dijadikan keuntungan bagi investor. Karena bagi investor, memerhatikan angka-angka yang terdapat di dalam laporan keuangan adalah hal wajib. Selanjutnya, laporan keuangan yang baik pasti bisa menyajikan informasi posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan, serta interpretasi kondisi dan potensi perusahaan. Sebagai alat pertanggungjawaban, laporan keuangan bisa menunjukkan perkembangan atau kemunduran perusahaan. Laporan keuangan bisa memprediksi laba perusahaan atau sebaliknya kebangkrutan perusahaan hingga 1 tahun ke depan laporan keuangan. Laporan keuangan bisa menjadi alat yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak terkait perusahaan, terutama pihak pemilik perusahaan atau direktur, agar bisa mengelola sumber daya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku. Laporan keuangan memberi petunjuk terkait dasar perencanaan, kebijakan dan aktivitas perusahaan pada masa datang dan otoritas pemakaian dana perusahaan sebagai alat yang dapat memberikan informasi kepada investor untuk memperkirakan jumlah, waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas pada masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan kinerja bank. Salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Di sini total aset dari BRI adalah 1.447,85 triliun rupiah.
Nah, kita lihat dari sisi kredit yang kuartal pertama tahun 2020 adalah 930,73, kemudian kuartal kedua tahun 2020 922,97. Nah, kuartal pertama ke kuartal kedua mengalami penurunan, tetapi sudah kembali naik sampai 12,38 triliun rupiah menjadi 935,35 per kuartal 3 2020. Nah, perihal kinerja perusahaan yang mencatatkan laba bersih konsolidasi pada 9 bulan pertama tahun ini mencapai 14,12 triliun atau turun 43% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 24,78 triliun. Nah, berdasarkan laporan keuangan kuartal 3 tahun 2020 yang baru dipublikasikan pada tanggal 11 November tahun 2020, laba bersih secara individual Bank BRI pada periode 9 bulan hingga September 2020 itu mencapai 14,5 triliun, juga turun 43,27% dari periode yang sama tahun lalu 24,77 triliun. Bank Rakyat Indonesia membukukan laba bersih secara konsolidasian mencapai 14,12 triliun di kuartal 3 2020. Laba ini menyusut 43% dibanding periode yang sama tahun lalu, ini 24,78 triliun. Dari sisi kinerja, BRI telah menyalurkan kredit sebesar 935,35 triliun secara konsolidasi. Penyaluran kredit ini tumbuh sebesar 4,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 891,97 triliun. Penyaluran kredit ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit industri sebesar 0,12% dalam data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada September 2020. Nah, kemudian pada sisi dana pihak ketiga atau DPK BRI tercatat mencapai 1.131,93 triliun atau naik sebesar 18% di kuartal 3 tahun 2020. Perpanjangan relaksasi yang didukung oleh tren penurunan suku bunga perbankan mengikuti penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI serta kebijakan kuantitatif yang mendukung ketersediaan likuiditas di sektor perbankan, maka kondisi stabilitas sistem perbankan diperkirakan akan tetap kuat serta mendukung peningkatan fungsi intermediasi perbankan. Industri perbankan menjadi salah satu yang terdampak pandemi COVID-19 sebab pembayaran kredit dari sektor UMKM berpotensi macet dan mengganggu bisnis perbankan, khususnya di sisi likuiditas. Melihat hal ini, tentu perbankan butuh tambahan modal besar demi menjaga posisi likuiditas tetap terjaga di tengah kondisi pandemi saat ini. Tidak peduli jika kepemilikan saham pihak asing di suatu bank harus bertambah, asalkan kinerja bank bisa terangkat dan kembali kencang dengan setoran modal. Setiap kebijakan memang tidak mudah untuk diterapkan, mengingat dampak dari COVID-19 ini telah menyebar ke banyak negara dan dari segala aspek. Nah, namun demikian kebijakan yang ada diharapkan sistem keuangan di negeri kita ini tetap terjaga stabil. Apabila hal ini terlaksana, maka pesan yang sampai ke masyarakat dan ke pasar internasional terlihat nyata dan tegas, yakni Indonesia memiliki perbankan yang memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi tekanan di tengah pandemi COVID-19 ini.
Di tengah tekanan pandemi COVID-19 ini, peran perbankan dibutuhkan dalam membantu dunia usaha yang sedang mengalami tekanan baik melalui restrukturisasi kredit maupun dengan penyaluran kredit baru. Menurutnya, dalam penyaluran kredit tidak perlu membeda-bedakan sektor. Sedangkan tantangan utama perbankan saat ini adalah bagaimana menjaga kualitas kredit agar tidak berujung dengan kredit macet.